Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sadaqi wa lafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa taliaqil ghayra miftahil babil yasar sayyidina Muhammadin muhtar wa ala al-dhahra wa ashabil akhyar adada ni'amillahi fdalih. Yang kami muliakan, para alim, para ulama, para kiai, sahabat-sahabat aswaja dimanapun berada. Mudah-mudahan Anda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan umur yang berkah, umur yang panjang, umur yang bermanfaat. Mudah-mudahan segala hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang adanya peran orang Arab dalam pendirian NU, ya. Adanya peran orang Arab dalam pendirian Nahdlatul Ulama. Ya, kita pahami bahwasanya Nahdlatul Ulama berdiri pada tanggal 31 Januari 1926. Ya, tentunya NU sudah cukup usia matang sejak berdirinya, sehingga menjadi organisasi yang besar, organisasi yang meluas, bahkan cabang-cabangnya ada di berbagai negara. Jadi ada cabang istimewa, ya, PCI NU, mengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama yang ada di negara-negara di luar Indonesia. Ini betapa NU menjadi organisasi terbesar di Indonesia, bahkan terbesar di seluruh dunia. Ya, tentunya ini adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, NU terus membangun bangsa, membangun peradaban. Ya, jadi bukan hanya peradaban Nusantara, tapi juga peradaban global. Ya, jadi tentunya kehadiran Nahdlatul Ulama ini menjadi rahmat, ya, rahmatan lil alamin. Mencontoh bagaimana Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita belajar sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama ini, tentunya ada tokoh-tokoh yang berperan penting, ya, yang terlibat dalam mendirikan Nahdlatul Ulama. Kalau sebagai pemrakarsa atau tokoh yang memberi dasar atau memberikan spirit tentang berdirinya Nahdlatul Ulama, tentu kita tahu, yaitu ulama besar, maha guru ulama Nusantara, yaitu Syekhona Khalil Bangkalan, yang kemudian akhirnya beliau ini mampu mendidik para ulama, yang kemudian para ulama itu mendirikan NU, ya. Jadi ada beberapa murid dari Syekhona Khalil Bangkalan yang kemudian terlibat dalam mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama. Ya. Di sini ada banyak ulama yang terlibat, yang sangat berjasa dalam memprakarsai atau mempelopori berdirinya NU. Nah, diantaranya yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau ini adalah asli dari Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Kemudian ini beliau Mbah Hashim Asy'ari ini adalah murid dari Syekhona Khalil Bangkalan. Kemudian Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Ini beliau juga murid dari Syekhona Khalil. Kemudian Kiai Haji Bisri Syamsuri, Jombang, Jawa Timur. Kemudian Kiai Haji Asnawi, Kudus, Jawa Tengah. Kemudian Kiai Haji Nawawi, Pasuruan, Jawa Timur. Kemudian Kiai Haji Ridwan, Semarang, Jawa Tengah. Kemudian Kiai Haji Maksum, Lasem, Jawa Tengah. Kiai Haji Nahrawi, Malang, Jawa Tengah. Haji Ndoro Montaha, menantu
Kiai Haji Khalil Bangkalan, ya, menantu dari Syekhona Khalil Bangkalan Madura. Kiai Haji Abdul Hamid Fakih Sedayu Gresik Jawa Timur. Terus Kiai Haji Abdul Halim Lewi Munding Cirebon Jawa Barat. Kemudian Kiai Haji Ridwan Abdullah Jawa Timur. Ini beliau adalah Kiai Haji Ridwan Abdullah adalah pembuat lambang NU, ya, lambang NU. Kiai Haji Mas Alwi Jawa Timur. Ini Mas Alwi ini adalah yang memberi nama, yaitu organisasi Nahdlatul Ulama. Jadi kata-kata NU Nahdlatul Ulama ini dibuat atau diciptakan oleh Kiai Haji Mas Alwi. Kemudian Kiai Haji Abdullah Ubaid dari Surabaya, Jawa Timur. Kemudian Syekh Ahmad Ghonaim. Nah, di sini kita tahu ternyata ada tokoh Arab, ya, bukan tokoh Nusantara, bukan ulama Nusantara, bukan ulama Indonesia, yang ternyata terlibat dalam merintis berdirinya Nahdlatul Ulama. Ini ternyata beliau bernama Syekh Ahmad Ghonaim. Ya, namanya adalah Syekh Ahmad Ghonaim. Ya, Syekh Ahmad Ghonaim ini ternyata berperan juga mendukung dari ulama-ulama Nusantara dalam mendirikan Nahdlatul Ulama. Jadi ada peran atau ada jasa besar dari bangsa Arab, yaitu Syekh Ahmad Ghonaim. Jelas-jelas bahwasanya beliau ini adalah orang Arab, bukan orang Indonesia. Bisa dilihat dari bentuk tubuhnya, wajahnya yang memang berdarah Arab, ya, bukan darah Nusantara. Tentu memiliki jelas fisik yang berbeda antara orang Nusantara dengan orang Arab atau ras Arab. Ya, ini jadi memang benar bahwasanya ada peran dari bangsa Arab, yaitu Syekh Ahmad Ghonaim dalam mendirikan Nahdlatul Ulama. Ya, lantas siapakah Syekh Ahmad Ghonaim ini? Syekh Ahmad Ghonaim ini adalah orang Arab yang terlibat dalam mendirikan NU, dan beliau ini adalah Al-Misri, ya, nama belakangnya. Al-Misri ini berarti bisa kita pahami bahwasanya Syekh Ahmad Ghonaim ini adalah orang Al-Misri, berarti adalah orang Mesir, ya. Jadi beliau orang Arab, bangsa Arab yang berkenegaraan, yaitu Mesir, ya. Kita tahu Mesir ini juga termasuk dari bangsa Arab, ya, negara Arab. Ya. Nah, kemudian selain ikut terlibat merintis Nahdlatul Ulama, ini Syekh Ahmad Ghonaim ini juga berperan penting tentang adanya Komite Hijaz, ya. Jadi dulu sebelum ada NU, jadi Komite Hijaz ini adalah cikal bakal berdirinya Nahdlatul Ulama. Ya, jadi cikal bakal munculnya Nahdlatul Ulama ini dibidani dengan adanya yaitu Komite Hijaz. Apa itu Komite Hijaz? Yaitu komite, sebuah perkumpulan yang ini mengkritik dari kebijakan Ibnu Saud, yaitu penguasa Mekah, ya, Ibnu Saud, yang kemudian mendirikan negara Arab Saudi atau Saudi Arabia. Dan kita tahu Ibnu Saud ini adalah berpaham Salafi, ya, Salafi Wahabi, ya. Dan pemerintahannya Ibnu Saud ini ditopang dengan kekuatan, yaitu tokoh spiritual yang bernama Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, jadi dari persekutuan antara Ibnu Saud dan Muhammad bin Abdul Wahab ini kemudian mendirikan negara Arab Saudi atau Saudi Arabia yang berpaham yaitu Salafi Wahabi. Nah, jadi adanya Komite Hijaz ini berupaya untuk memprotes atau memberikan kritikan kepada Ibnu Saud yang ingin berupaya menghancurkan kubah dari makam Nabi Muhammad SAW. Jadi para ulama merasa risau dengan kebijakan yang akan diberlakukan oleh Ibnu Saud, yaitu menggempur habis makam dari Nabi Muhammad SAW.
Namun kemudian ulama-ulama ini protes, kemudian tidak setuju dengan kebijakan Ibnu Saud, sang penguasa Hijaz di kala itu. Hijaz adalah dulunya bernama Hijaz, kemudian sekarang bernama yaitu Mekah dan Madinah. Jadi komite Hijaz ini memprotes, tidak sepakat dengan kebijakan Ibnu Saud yang berupaya ingin meruntuhkan kubah dari makam Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi ulama-ulama Nusantara kemudian memberikan delegasi atau memberikan utusan kepada Raja Ibnu Saud agar mencegah atau membatalkan dari rencana menghancurkan kubah makam Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi yang diutus oleh ulama-ulama Nusantara diantaranya yaitu agar menemui Ibnu Saud. Ya, beliau adalah Kiai Haji Wahab Hasbullah dan Syekh Ahmad Hunaim Al-Misri. Ya, jadi orang Mesir. Ini Wahab Hasbullah dan Syekh Ahmad Hunaim ini menemui Ibnu Saud agar meninjau ulang atau membatalkan dari kebijakan beliau ingin meruntuhkan atau menghancurkan dari kubah makam Nabi Muhammad SAW. Akhirnya kemudian dari saran beliau, delegasi dari Nusantara yaitu Mbah Wahab Hasbullah dan Syekh Ahmad Hunaim ini kritikannya diterima, ya, artinya diperhitungkan oleh Ibnu Saud. Akhirnya kemudian sampai sekarang tidak jadi kubah makam Nabi Muhammad yang dianggap sebagai biang kemusyrikan ini dihancurkan. Alhamdulillah sampai sekarang tidak dihancurkan. Ya, ini peran penting dari ulama Nusantara dalam mendirikan Komite Hijaz, yang kemudian yang menghadap Ibnu Saud adalah Mbah Wahab Hasbullah dan Syekh Ahmad Hunaim Al-Misri. Kemudian dari Komite Hijaz inilah kemudian membidani atau melahirkan organisasi besar yang bernama Nahdlatul Ulama. Jadi benar bahwasanya dalam pendirian Nahdlatul Ulama ada peran orang Arab. Ya, walaupun beliau ini orang Arab, ternyata beliau ini adalah Arab dari Mesir, ya, bukan orang dari Yaman yang ini dianggap dari Yaman ini adalah klan Ba'alawi. Jadi jelaslah bahwa Syekh Ahmad Hunaim bukan Ba'alawi, ya, bukan dari darah Habaib, dan beliau ini bukan orang Yaman, ya. Jadi jelaslah bahwasanya tidak ada campur baur atau tidak ada peran serta dari Habaib atau Ba'alawi dalam mendirikan Nahdlatul Ulama. Ya, tidak ada peran dari Habaib di seluruh Indonesia dalam merintis atau mendirikan Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, menambah kecintaan kita kepada Nahdlatul Ulama, kecintaan kita kepada negara yang kita muliakan, kita junjung tinggi, tempat tanah tumpah darah kita. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Mungkin sahabat-sahabat semuanya memiliki saran atau nasihat, silahkan untuk tulis di kolom komentar. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.